ketika Ansar berpasangan dengan Nyang-Nyang, sebagian besar masyarakat Kepri nggak kenal Nyang-Nyang. Kita mengatakan dua-dua paslon ini ya juga tidak ideal. Orang entrepreneur dengan birokrasi dia makin mantap ini barang. Jadi kalau kita lihat, kalau orang menyebutnya politik dua kaki sih ya. Ya. Tapi ini saya tidak melihat ini merupakan suatu politik dua kaki. Ya. Ini adalah paksaan dari elit pusat. Paksaan dari Elit pusat. Jadi kalau kita baca betul-betul bahwa elit parpol di level daerah lokal baik DPD 1 maupun DPD 2 itu mereka memang sama sekali tidak punya wewenang atau tidak punya otoritas untuk menentukan siapa yang akan mereka calonkan sesuai dengan apa yang berkembang di dalam masyarakat. Ya. Kita ambil contoh untuk di provinsi ya, gubernur ya misalnya. Ansar itu tadinya fotonya bergandengan dengan Aun Rafiq. Oke, ya. Dua-duanya adalah kader Golkar. Ya. Ya. Dan barangkali ini yang ditangkap oleh kader Golkar di level daerah ya. Sekarang kita lihat tidak ada yang ideal kalau menurut saya. Jadi ketika Ansar berpasangan dengan Nyang-Nyang, sebagian besar masyarakat Kepri nggak kenal Nyang-Nyang. Ya, mungkin di Batam beliau sudah dikenal karena merupakan anggota DPRD ya. Demikian juga ketika Rudi mengambil tiba-tiba Aun Rafiq. Aun Rafiq itu ya kalau kita lihat tingkat sumbangan atau kontribusi kepada elektabilitas Rudi barangkali tidak signifikan. Walaupun berasal dari Karimun, kita mendapat catatan bahwa Aun Rafiq justru pernah menang dalam pilkada di Karimun. Tipis tapi bedanya. Dengan perbedaan tipis, bahkan itu harus mendapat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah artinya ini tidak ideal. Ya, tadi orang punya harapan besar pada kemungkinan Rudi ya, karena Rudi dianggap dalam tanda petik bagi publik Batam itu nampak kerja-kerja pembangunan infrastrukturnya ya. Demikian juga Ansar sebenarnya masyarakat memberikan harapan besar kepada Ansar karena nampak jejak-jejak peninggalan kebijakannya untuk pembangunan di Kepri. Tetapi ketika mereka harus bersaing, ya masyarakat berharap pasangannya tuh ideal. Misalnya contoh, kalau di Batam ini dulu siapa yang punya suara besar misalnya gitu. Untuk mendampingi Rudi, kalau Rudi mau lebih powerful ya, dia punya elektabilitas Pak. Orang membayangkan dulu mungkin jangan-jangan dia berpasangan dengan Suryani. Karena Suryani pernah hampir mengalahkan Ansar Ahmad dan Marlin pada tahun 2019 kan gitu. Jadi bahkan di Batam ini suara Isdianto Suryani itu melebihi suara Ansar Marlin. Nah, itu satu kode ya bagi kita. Jadi mungkin dia akan ngambil Suryani, ternyata enggak. Dia mengambil justru calon yang kita enggak bayangkan bahwa itu akan menambah elektabilitas. Jadi siapa sebenarnya yang bermain? Nah, jadi saya menyimpulkan ini sebenarnya bukan keputusan dari pengurus-pengurus wilayah, karena pengurus wilayah tahu betul konstelasi politik di daerah. Ini pasti permufakatan skenario di elit di pusat. Jadi mereka terpaksa main dua kaki itu terpaksa ya. Okay. Bayangkan di Tanjung Pinang itu PDIP mengusung bersama Gerindra. Ya, betul. Ya, Lis Darmansyah dan Raja. Sedangkan PDIP di provinsi itu harus bersaing dengan Gerindra. Siapa yang akan menjadi juru kampanyenya nanti di partai loh ya. Nah, jadi saya melihat di sinilah nggak ada pentingnya lagi akhirnya setelah partai digunakan untuk mendaftar, setelah itu partai finish, selesai tugasnya. Tugas selanjutnya adalah tim sukses. Nah, tim sukses nanti akan dapat jatah barangkali staf khusus atau staf ahli. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa rekomendasi partai itu dari pusat bukan dari
wilayah atau dari daerah. Wilayah dan daerah itu memberikan usulan, sedangkan keputusan tanda tangan yang diakui oleh KPU adalah tanda tangan ketum dan sekjen atau sekretaris partai di pusat. Itu realita dan kita harus mengakui memang ya maka pada prakteknya kemudian muncul pasangan-pasangan yang tidak ideal menurut Pak Jamzami tadi. Bagi saya sebenarnya akarnya kan pada ambang batas yang dibuat oleh undang-undang itu. Problemnya kan di situ. Makanya kita bersyukur dengan adanya perubahan putusan MK yang memperkecil ambang batas dan semoga saja di periode berikutnya tidak ada lagi ambang batas, maka yang diinginkan oleh Pak Jamzami tadi, pasangan ideal itu akan muncul di periode berikutnya. Ya. Dan itu bisa terjadi saya pikir. Ya. Dan kalau hari ini kemudian konstelasinya, kan ada sih sebenarnya beberapa daerah yang justru kemudian muncul pasangan-pasangan yang dinilai lebih ideal setelah putusan MK 60. Mungkin di Batam dianggap tidak atau di Kepri dianggap tidak. Tapi di beberapa daerah saya menemukan begitu. Orang-orang yang memang dianggap populer, dianggap bisa menyelesaikan masalah yang awalnya tidak punya kendaraan politik, begitu ada putusan MK 60 itu tiba-tiba bisa maju dan menjadi penantang yang punya potensi untuk menang. Saya pikir ya ini realita yang kita terima dan tidak perlu kita tolak bahwa bahwa kondisi hari ini memang karena partai pusatlah yang memutuskan siapa yang akan mendapatkan rekomendasi ya begitu. Makanya kita yang kita inginkan adalah tidak ada lagi ambang batas. Itu Zero. harusnya begitu. Ya. Karena suara rakyat harus diterima dan itu juga sesuai juga Pak dari awal teman-teman Gerindra misalnya Pak Prabowo juga setuju dengan hal itu. Artinya mungkin dengan nanti pemerintahan Pak Prabowo ini dan yang punya keinginan yang sama tidak ada lagi ada ambang batas seperti itu juga memungkinkan next berikutnya tidak lagi perlu ada ambang batas. Sehingga siapapun yang punya potensi untuk memimpin di sebuah daerah bisa kemudian untuk maju. Ya, penegasan. Menjawab tadi Bang Jamzami. Ansarnya yang kurang familiar misalnya. Jawabannya gimana? Karena tim dari sekaligus pengusung sebagai Ansar Nyang-Nyang. Di saat ini kita mengatakan dua-dua paslon ini ya juga tidak ideal. Dua-duanya tidak ideal. Tidak ideal. Berarti sama berarti pandangan. Tidak ada yang ideal. Kan ada harapan-harapan masyarakat yang berbeda-beda kan. Oke, betul. Tadi misalnya Pak Jamzami menyebut harusnya Pak Ansar dengan siapa atau Pak Rudi dengan siapa yang lebih cocok gitu. Tapi ternyata yang maju seperti itu ya. Saya menganggap dua-duanya tidak ideal. Nah disinilah peran penting partai-partai pengusung untuk memastikan bahwa kandidatnya menjadi kandidat yang ideal. Waktunya tinggal 120 hari lagi nggak nyampe kalau nggak salah ya. Ini juga penting bahwa kerja-kerja efektif tim pemenangan masing-masing paslon lah yang kemudian bisa mempengaruhi pilihan masyarakat dengan programnya, dengan visi misi kandidatnya, yang akhirnya nanti masyarakat akan memberikan pilihannya, apakah kepada Pak Ansar Nyang-Nyang atau kemudian Pak Rudi Anurofik. Ini yang harus kemudian diperjuangkan oleh masing-masing tim pemenangan. Nah memang yang nanti jadi seperti tanda tanya oleh Pak Jamzami tadi, misalkan PDIP tadi disebutkan di Tanjung Pinang, Pak Lis berkoalisi dengan Gerindra, misalkan PDIP-nya, dan di provinsi ternyata PDIP mengajukan sendiri dan Gerindra juga mengajukan sendiri. Itu akan menjadi tantangan dan kalau saya sih tidak menganggap itu sebagai kesulitan karena mestinya memang masing-masing kandidat ini memisahkan. Boleh berharap kotel efek dari masing-masing pilkada di kota kabupaten yang lain untuk yang pilgub, tetapi harusnya terpisah secara secara elektoral sehingga tidak berkonsentrasi apakah misalkan di kota tertentu di kabupaten tertentu paslon yang tidak linear ini bisa mendulang suara untuk dirinya atau tidak, tapi enggak, harusnya terpisah. Kalau saya sih mengatakan harusnya semua partai politik berpikir kalau kandidatnya yang diusung di provinsi maupun di kota kabupaten cara kampanyenya harus berbeda-beda. Saya tadi tanggapi dulu dari Pak Silakan. Jamzami tadi itu, apa yang dikatakan Pak Jamzami soal ideal tadi itu. Ya. Saya sependapat dengan teman saya bahwa ini soal pandangan. Memang kalau dipandang dari segi elektoral, apa yang dikatakan Pak Jamzami itu betul. Betul, ya. Tetapi bukan sebaliknya. Mungkin dari sudut lain bisa juga kita lihat menjadi ideal juga. Contoh misalnya, calon yang kami dukung ini sekarang, Pak Rudi dengan Pak Rafiq, ya. Anur Rafiq. Pak Rudi itu dia sangat dikenal cukup ini berani, kemudian lebih bersifat entrepreneur. Jadi dia melakukan terobosan-terobosan
yang mungkin di Batam ini kita lihat pembangunan dengan terobosan kan? Ya. Terobosan. Pak Onur Rafiq, dia mungkin dari segi elektoral apa yang dikatakan Pak Jamjami ada benarnya, tetapi dari kemampuan beliau atau pengalaman beliau di bidang birokrasi itu sangat cukup kuat. Artinya dia memang rekam jejaknya kan birokrat gitu ya. Sangat kuat di birokrasi. Jadi orang entrepreneur dengan birokrasi dia makin mantap ini barang. Kira-kira begitu. Jadi dari sisi itu ini menjadi ideal dia. Maka kami menawarkan ini supaya Rudi Onur Rafiq ini menjadi sesuatu yang pas ini untuk dipilih oleh masyarakat. Kira-kira begitu ini kita ini pandangan kita ini. Jadi saya rasa itu soal masyarakat yang apakah masyarakat bingung dalam memilih? Saya rasa tidak bingung karena apa? Orang yang dicoblos masyarakat itu kan orangnya, bukan gambar partai politik nanti ada di sana, tapi orangnya. Fotonya Pak Rudi, Pak Onur Rafiq. Kan itu nanti yang ada di sana kan. Jadi karena orangnya maka tidak terlalu bingung. Karena kedekatan dengan orangnya artinya potensi untuk tidak sejalan dengan partai akan lebih besar. Iya, tapi masyarakat kita sudah terlatih apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman tadi sudah terlatih dengan. Jangankan begitu, yang kemarin pemilu kemarin. Pilpres juga begitu kan mungkin ya. Saya tidak bisa menjamin pemilih-pemilih saya itu tegak lurus dan terbukti misalnya jumlah yang memilih di provinsi dengan jumlah yang memilih di kota dengan jumlah yang memilih di DPR RI kok saya hitung-hitung tidak sama dia. Tidak sama ya. Tidak sama, masyarakat itu tidak sama ternyata. Jadi dia lihat juga ininya. Ada yang marah-marah sama saya di dapil saya dari kota bilang, "Wah, suaramu kok banyak di sini. Kenapa tidak turun kepada kami?" Waduh, kita sudah berupaya mengatakan kepada masyarakat, tetapi masyarakat mempunyai cara berpikir sendiri. Kira-kira begitu. Dan kita sudah sangat terlatih lah. Masyarakat kita sudah sangat terlatih, sangat piawai terlatih untuk melihat hal-hal seperti itu. Ya, baik.